Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kita langsung bergabung ke rekan Fatma Ayu yang ada di Lumajang saat ini. Fatma, bagaimana kondisi terbaru di sana saat ini? Ya, baik Reza, saat ini saya sudah berada di posko Sumberwuluh di Kecamatan Candipuro di Lumajang, dan di samping saya sudah ada Bupati Lumajang Thoriqul Haq. Pak Bupati, ini sampai 6 jam pasca erupsi yang tadi awan cukup tebal pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini kondisinya seperti apa, Pak? Karena kami melihat ini tidak ada hujan, namun masih banyak korban yang belum dievakuasi. Seperti apa, Pak, kondisinya saat ini? Ya, ini baru bisa kita memantau titik-titik yang terjadinya guguran awan panas ya. Tadi saya mendapatkan keterangan dari beberapa masyarakat, debunya masih panas dan ketebalan lumpurnya karena tadi campur dengan hujan itu sudah tidak bisa lagi membedakan mana jalan mana lahan masyarakat. Dan banyak masyarakat yang sekarang masih ada di beberapa titik lokasi bencana yang kita belum bisa mengakses lokasi itu. Nah, ini sekarang kita di Balai Desa Sumberwuluh. Kita selesaikan dulu yang bisa kita selesaikan di sini. Saya berbagi tugas. Ibu Wakil Bupati di Desa Menanggal, saya di Desa Sumberwuluh. Forkopimda yang lain menyebar di beberapa tempat yang lain untuk memastikan bahwa identifikasi terhadap area-area yang harus segera kita lakukan evakuasi malam ini segera bisa dilakukan. Kita tadi juga sudah saling komunikasi dengan Kepala BNPB untuk meminta tambahan pasukan, terutama TNI Polri. Di Lumajang ada Batalion 527 dan sekarang on progress untuk ya sudah membantu evakuasi. Kami sekarang berkebutuhan dengan tambahan personil, berkebutuhan dengan tambahan peralatan sarana. Karena mobil biasa juga sudah tidak bisa digunakan, harus mobil 4x4. Itu pun tidak bisa sampai menjangkau ke titik yang betul-betul harus kita evakuasi malam hari ini. Ada berapa korban yang masih belum dievakuasi atau berapa warga, Pak, yang masih di dalam atau berada di radius beberapa kilometer dari Semeru? Saya belum bisa memastikan ya, tapi ini tadi kan identifikasi satu persatu. Keluarga ini menyatakan bahwa ada keluarganya yang duduk-duduk di warung sampai sekarang belum ditemukan. Ada teman-teman dari masyarakat Desa Sumberwuluh yang ada di pos tempat usaha pertambangan pasir yang masih belum bisa dievakuasi. Nah, ini masih menghimpun dari beberapa keluarga, melaporkan keluarganya yang ketika ada di lokasi bencana, yang itu memang malam ini harus kita pastikan mana dulu yang mau kita evakuasi, di titik mana lokasi yang memang berat, supaya juga sama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk kita selesaikan problem malam hari ini. Kira-kira ada ratusan, Pak, warga yang masih terjebak? Saya belum bisa memastikan, tapi lebih dari itu. Lebih dari ratusan? Lebih dari itu. Oke. Jadi saya belum bisa mengidentifikasi yang hanya di Sumberwuluh Desa 1 ini saja. Belum lagi yang di Curakoboan, belum lagi yang ada di Desa Menanggal, belum lagi yang ada di perbatasan antara Sumbermujur dengan Sumberwuluh. Jadi ada Desa Sumbermujur, ini Desa Sumberwuluh yang sekarang ini belum lagi yang di Pronojiwo yang saya belum bisa mengidentifikasi karena jembatan Geladak Perak itu terputus. Saya tadi sudah telepon ke Bupati Malang untuk kami dibantu yang desa di Kecamatan Pronojiwo yang memang kami tidak bisa masuk ke sana karena jembatan itu ada di jalan nasional yang menghubungkan antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang. Saya berkebutuhan dengan pengobatan, saya berkebutuhan dengan tenaga tambahan, saya berkebutuhan dengan tambahan akses untuk malam hari ini masyarakat harus bisa dipenuhi kebutuhan makanannya. Nah, belum yang bayi, belum yang lansia. Itu semua sedang kita lakukan langkah-langkah yang terbaik lah malam ini. Masih ada ribuan ya, Pak, ya, warga yang masih terjebak di radius sekitar berarti 1 hingga 5 km begitu, Pak? Saya belum bisa memastikan ribuan ratusannya. Tapi malam hari ini kita identifikasi dulu dari laporan masing-masing keluarga. Ini banyak laporan keluarga yang belum menemukan keluarganya. Tadi saya juga mendengar, Pak Bupati, bahwa tadi sempat menelepon adanya korban yang masih berada terjebak di sana. Ya. Saat ini mayoritas keadaan korban seperti apa, Pak? Apakah masih hujan turun di bawah atau seperti apa, Pak? Ya, tadi misalnya ada informasi
begitu ada pasukan teman-teman yang dari SAR mau mendekati lokasi, ada tanda lampu, dua lampu tanda. Tapi tidak bisa kita hubungi, handphonenya tidak bisa kita hubungi. Nah tadi ini baru ada konfirmasi yang terjadi. Betul, ini memang kita butuh personel, butuh tenaga tambahan yang bisa membantu kami untuk ke lokasi lapangan. Saat ini yang dipunyai personel yang dipunyai oleh Kabupaten Lumajang sendiri ada berapa yang saat ini atau malam ini dikerahkan untuk mengevakuasi warga? Nah, kalau itu tidak memenuhi dari kebutuhan tenaga hari ini. Ini kan masyarakat semua terlibat ya, relawan terlibat, masyarakat yang punya kendaraan terlibat ikut membantu bersama-sama. Jadi mohon waktu, saya malam ini akan lakukan langkah-langkah koordinasi, berbagi tugas, berbagi tenaga, mengkonsolidasi sekiranya apa yang dibutuhkan untuk mengakses ke sana, kendaraan apa yang perlu untuk mengakses ke sana. Nah, malam ini kami pastikan untuk supaya cepat bisa tertangani. Itu dulu. Berbahaya tidak Pak? Dari personel sendiri ini harus memakai alat lengkap atau masih panas atau seperti apa Pak keadaannya di sana? Ini masih panas, sekarang masih panas. Debunya masih panas. Dan saya juga harus berpikir keselamatan teman-teman SAR yang nanti masuk ke akses ke sana. Mbak, ini sesegera akan kami lakukan untuk supaya masyarakat yang terdampak ini bisa segera tertangani. Itu dulu, ya. Oke, baik, terima kasih Pak Bupati untuk informasinya. Kami harap semoga bisa cepat tertangani dan warga bisa tertolong. Oke. Terima kasih Pak Bupati, selamat bertugas kembali. Ya, hingga saat ini masih dari Pemkab Lumajang sendiri masih mengevakuasi adanya warga yang berada masih di kisaran belum tentu di kisaran radius mana, tapi yang jelas di dekat Semeru di sana memang masih banyak warga, ada ribuan yang dimungkinkan masih berada di dekat Semeru, dan hingga saat ini personil masih terus dikerahkan oleh tim dari tim SAR, BPBD, TNI, Polri yang ada di Kabupaten Lumajang, dan Bupati Lumajang Thoriqul Haq sendiri menyampaikan bahwa membutuhkan bantuan yang lebih banyak terutama dari pihak Jawa Timur dan juga pihak penyangga dari Kabupaten Lumajang sendiri seperti Kabupaten Malang yang juga turut bersinggungan dengan Kabupaten Lumajang agar turut membantu pencarian ini berjalan dengan baik begitu. Dan hingga saat ini situasi yang berada di posko sendiri ini cukup ramai. Kami melihat bahwa banyak orang, entah itu dari warga, relawan, TNI maupun Polri di sini semuanya bertumar ruah untuk saling berbagi informasi dan juga bertukar informasi maupun bantuan sendiri. Dan menurut informasi yang kami terima bahwa di posko ini ada sekitar 180 lebih warga di Kecamatan Sumberwuluh yang berada di posko ini. Dan kami melihat ini juga banyak ibu-ibu atau juga anak-anak yang sedang mengungsi di sini, dan saat ini yang paling dibutuhkan oleh dari pengungsi sendiri ini adalah bahan makanan, lalu juga ada obat-obatan, lalu untuk tikar tempat tidur atau juga bahan pakaian, karena mereka sendiri ini sangat cepat bergerak dari radius beberapa kilometer dekat dengan Gunung Semeru untuk menuju ke daerah sini. Ini ada sekitar lebih dari 15 meter mereka datang ke sini untuk mengungsi. Dan menurut informasi yang kami terima bahwa besok Kepala BNPB sendiri juga termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga akan meninjau langsung kondisi terkini atau kondisi esok hari yang berada di Kabupaten Lumajang. Saya ingin bertanya kepada salah seorang warga dari yang mengungsi di sini. Baik, Ibu. Oke. Baik, boleh diwawancarai ya Ibu. Kami turut berduka cita dengan apa yang terjadi Ibu untuk pada sore hari ini. Jam 3 tadi ya Bu ya? Jam 3, terus gelap. Gelap sekali. Gelap terus hujan. Iya, kasih habis hujan terus itu banjir lava itu tadi. Ibu di sana jaraknya rumahnya itu berapa kilometer Bu dari
dari sono sini. Kira-kira tidak sampai 3 kiloan, iya. Benar-benar kepulan dari asap tebal tadi cukup mencekam begitu ya Bu? Ya, langsung gelap aja gitu tadi, langsung gelap tebal. Sempat ada sesak nafas begitu nggak Bu? Ya, langsung lari tadi, langsung nggak pakai masker, langsung pakai masker, saya persiapan masker dari rumah, terus pakai, terus lari ke masjid, dari masjid disuruh lari ke sini gitu. Tapi menurut sepengetahuan Ibu sendiri tadi juga ada tetangga atau pihak keluarga yang masih belum ditemukan hingga saat ini Bu? Oh, ada di sono di Kampung Renteng, ada orang, insya Allah yang tadi yang cerita tuh sama kita, ada orang 5, anaknya 3, sama cucunya 1, sama menantunya, sama bapaknya. Sekarang belum ditemukan Ibu? Nggak tahu ya, tadi baru dicari ke sono katanya gitu. Bu, mayoritas ini untuk yang bekerja di daerah Semeru ini apakah penambang pasir atau seperti apa Bu? Untuk sore hari tadi tuh kegiatannya seperti apa Bu? Ya, cari tambang pasir, nyari pasir, iya nyari pasir. Jadi memang sangat berbahaya ya Bu, apalagi tetangga atau juga tukang-tukang yang berada di penambang pasir saat tadi lava terjadi banyak, begitu. Iya masih banyak kan, tidak tahu ya, jam 3 langsung tahu-taunya gelap kan, orang belum sempat pulang. Jadinya ya udah bisa pulang ke kegelapan gitu. Tapi ini apakah tiba-tiba memang ada awan gelap pada pukul 15 tadi ataukah sudah ada tanda-tanda sejak pagi atau dini hari tadi Bu? Belum ada apa-apa. Tidak apa-apa, langsung gelap aja gitu tadi. Dibandingkan tahun 2020 ini menurut Ibu lebih gimana Bu untuk lebih besar atau lebih atau biasa saja Bu? Ya, udah pernah dulu, udah pernah sampai sini. Sekarang ini yang lebih besar dari dulu. Paling besar ya sekarang ini. Berarti di sini Ibu mohon maaf, Ibu siapa Bu? Mohon maaf. Pak Ima. Pak Ima, Ya. Bu Ima. Untuk Ibu sendiri ini ada berapa keluarga Bu di sini? Ini ada ini ponakan. Terus saya sama keluarga, ada 4 keluarga sama itu, iya 4 keluarga. Berarti nginep di sini ya, nginep di. Iya. Apa Bu yang paling dibutuhkan saat ini Bu? Kalau di posko ini Bu? Udah makan udah dikasih, udah pakaian udah dikasih, ya udah semua udah disiapin lah, udah ini, udah alhamdulillah udah diperhatiin lah sama pegawai sini, sama pemerintah sini, udah ada kekurangan apapun. Untuk apa harapan Ibu ke depan nantinya Ibu untuk mengungsi di sini? Harapan cepat ingin kembali yang ini. Oh ya kembali besok kalau udah aman ya kembali gitu. Terima kasih Bu Pak Ima, Ya, terima kasih banyak. Ya pemirsa, inilah kondisi dari posko di Sumberwuluh di Kabupaten Lumajang, dan hingga saat ini pemerintah Kabupaten Lumajang masih mencari atau mengevakuasi banyak warga, ratusan bahkan ribuan warga yang masih harus dicari di lereng Gunung Semeru. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Kabupaten Lumajang, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Fatma Ayu atas laporan Anda. Kami masih akan menantikan update terbaru informasi dari Anda di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.